Limbah atau sampah merupakan bahan atau barang sisa dan barang bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Pengertian limbah atau sampah menurut WHO yaitu sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dan berasal dari kegiatan manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya. Berbagai macam sampah terbagi menjadi beberapa kategori yang ditentukan berdasarkan sifat bahannya. Yang pertama yaitu ada limbah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun yaitu B3. Untuk yang pertama yaitu limbah atau sampah organik. Jika kalian masih ingat dengan pelajaran IPA saat duduk di bangku SD, pasti kalian juga akan ingat dengan dua jenis material yang ada di alam, yaitu organik dan anorganik. Nah, hal ini kemudian menjadi dasar klasifikasi sampah atau limbah organik yang merupakan sisa produk yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, sampai mikroorganisme. Contoh limbah organik, misalnya sisa tulang ikan, dedaunan kering dari tanaman hias, potongan kayu dari mebel, sampai tinja. Sifat sampah organik membuatnya mudah terurai secara alami dengan bantuan bakteri dan jenis mikroorganisme lain. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebut jenis limbah ini adalah sampah basah, karena rata-rata memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Cara pengelolaannya sendiri relatif mudah dilakukan dengan alih fungsi menjadi bahan dasar produk lainnya seperti kompos untuk menyuburkan tanaman hingga biogas yang bisa dipakai memasak. Untuk yang kedua yaitu limbah atau sampah anorganik. Berbanding terbalik dengan limbah organik yang berasal dari makhluk hidup, sesuai namanya, anorganik atau yang dikenal dengan nama sampah kering merupakan sisa non-hayati. Yang dimaksud dengan bahan non-hayati adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak hidup atau mati. Limbah anorganik bisa meliputi material sisa hasil penambangan, perintilan mesin, sampai residu produk sintetis. Contohnya potongan kertas, bungkus plastik, kaleng minuman, kaca, baterai, sampai ban kendaraan. Berbeda dengan limbah organik yang mudah diolah karena dapat terurai secara alami, limbah anorganik memerlukan proses pengelolaan yang lebih rumit dan panjang agar bisa dimanfaatkan kembali. Hal ini karena material dasarnya yang sulit atau tidak dapat dipecah sama sekali oleh mikroorganisme, sehingga dibutuhkan treatment khusus tergantung dari jenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu limbah B3. Selain limbah organik dan anorganik, ada juga kategori lain yang dikenal dengan nama limbah B3. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 merupakan limbah yang mengandung zat dan konsentrasi yang dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Karenanya, manajemen sampah yang satu ini membutuhkan proses yang berbeda dibanding limbah rumah tangga biasa. Yang termasuk limbah B3 diantaranya adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak bisa digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Contoh limbah B3 lainnya termasuk sisa peralatan yang digunakan dalam tindakan medis, misalnya jarum suntik, termometer, merkuri, dan wadah cairan infus.
Untuk cara mengelola sampah yang satu ini, disarankan tidak dilakukan sembarangan karena bisa menimbulkan risiko yang berbahaya jika salah diolah. Ada baiknya untuk memisahkan jenis limbah B3 ke dalam tempat pembuangan terpisah dari limbah organik supaya bisa mudah diidentifikasi saat dibawa oleh para petugas kebersihan. Nah, itu tadi merupakan jenis limbah organik, anorganik, hingga B3 dengan lengkap serta perbedaan cara pengolahannya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you!